Bisa dibilang nggak Pak, jadi si Dewan Energi Nasional itu kalau di sepak bola itu sebagai playmaker-nya Pak? Kita sebagai arsitek energi. Arsitek energi, berarti Kitalah yang merencanakan atas otomatis leadership daripada kepala negara yang menjadi ketua. Jadi arahnya mau kemana nih Pak Prabowo? Penyangga energi. Nah, cadangan penyangga energi ini apa? Ya, sebuah cadangan yang tidak boleh diotak-atik. Ya, tidak boleh dijadikan cadangan operasional. Mungkin nggak dia bahan bakarnya bukan seperti yang kayak di Amerika, bahan bakar minyak. Gimana caranya kita bersuasembada? Kan begitu. Maka semua elemen yang bisa mengurangi ketergantungan impor pasti didorong. Krisis dan darurat itu bisa kita hindari untuk menjadi listrik. Kan itu pengelolaan sampah, ya kan, sampahnya terkelola dengan baik. Nah, gitu. Jadi inilah PR kita semua, PR generasi muda seluruh dunia yang mengelola bumi ini. Selamat pagi pemirsa teman curhat dimanapun kalian berada ya. Hari ini adalah episode ketiga ya. Hari ini kita bersama Pak Milton. Beliau adalah Ketua Umum Masyarakat Energi Biomasa yang menggawangi energi berbasis biomasa. Ada bioenergi, ada biogas, ada bahan bakunya juga biomasa dan segala macamnya. Selamat pagi Pak Milton. Selamat pagi. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan. Energi biomasa makin menggeliat ya Pak ya di mana-mana Pak ya. Terima kasih, terima kasih atas dukungannya Meti juga. Iya. Saya juga ditemani sama Mbak Meltan ya, seorang influencer yang luar biasa yang mewakili masyarakat, yang mudah-mudahan juga bisa menyuarakan topik kita hari ini yang lebih banyak ke arah energi berbasis biomasa. Selamat pagi Mbak Meltan. Selamat pagi Mas Ari. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Sebelum kita diskusi sama Pak Milton, apa nih yang ada di bayangan Mbak Meltan tentang biomasa nih? Biomasa, kalau selintas itu mungkin tentang co-firing, pembakaran, mungkin juga penebangan, illegal logging gitu ya. Karena kayak yang denger itu biomasa, apa sih biomasa gitu kan. Karena jujur mungkin di kalangan masyarakat belum terdengar hal-hal sebagai yang lumrah gitu dibicarakan gitu sih Mas. Jadi teman-teman curhat nih sebenarnya belum terlalu tahu banyak ya Iya, tentang biomasa ya. betul. Oke, jadi sebelum kita berdiskusi dengan Pak Milton ya, dan mungkin Mbak Melta yang mewakili teman-teman curhat sekalian bisa bertanya langsung tentang biomasa ke Pak Milton, kita saksikan video dari Maybe berikut ini. Sebagai negara tropis dengan kekayaan alam melimpah, Indonesia memiliki potensi biomasa yang sangat besar untuk mendukung ketahanan energi nasional, dekarbonisasi, dan transisi energi. Masyarakat Energi Biomasa Indonesia atau MEBI berperan aktif dalam mendorong pemanfaatan biomasa, khususnya melalui program co-firing pada pembangkit listrik tenaga uap, serta pengembangan energi biomasa skala rakyat. MEBI itu didirikan oleh orang-orang yang punya komitmen kepada energi baru, energi bersih. MEBI adalah singkatan daripada Masyarakat Energi Biomasa Indonesia. MEBI didirikan pada 15 September 2020 dengan visi menjadi organisasi profesional terdepan dalam memajukan pengembangan energi biomasa dengan partisipasi masyarakat. Kalau masa lalu kita bicara mendapatkan energi adalah menggaruk atau menarik isi bumi dari minyak, gas, batu bara, ya ini kan berdampak pada lingkungan dan mengkontribusi pada pemanasan global.
MEBI berfungsi sebagai clearinghouse yang mempertemukan produsen, konsumen, dan pemerintah, serta menjadi penampung data biomasa di Indonesia. Memang saat ini ada beberapa asosiasi, tapi belum spesifik kepada biomasa. Nah, kita maybe punya right, punya hak mengetuk, mengingatkan, mendorong pemerintah dalam banyak hal. Inilah kehadiran MEBI di sini adalah sebagai clearing house-nya. Kita harus pertemukan terus antara produsen, konsumen, dan pemerintah. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai target bauran energi baru terbarukan, tetapi juga untuk menciptakan ekonomi sirkular dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah terpencil dan kepulauan. Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, startup, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Kita kolaborasi dan terus bersama dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia karena mereka punya konsep hutan tanaman industri berkelanjutan. Kemudian kita sudah mengusulkan hutan tanaman energi. Ada limbah waste, biomasa waste itu masih bisa dipakai. Pasar juga bukan hanya pasar untuk kelistrikan, tapi pasar ekspor kita. Ada juga pasar non kelistrikan. Ini pasarnya besar. Harapan kami tentunya ke depan akan masuk ke dalam bursa komoditi karena ini berkaitan dengan kepemilikan yang begitu banyak. Masyarakat bisa banyak terlibat, bukan hanya saham perusahaan. Paralel dengan itu adalah pengurangan emisi karbon. Peranan masyarakat sangat besar. Mereka harus dilibatkan, bukan hanya perusahaan. Karena biomass sendiri ini pro growth, pro job, pro poor, dan pro pengembangan masyarakat perdesaan tentunya. Jadi ada sustainability livelihood approach. Baik, Mas Harip, luar biasa sekali ya. Untuk mengawali pagi ini, Melta ada pantun nih, Pak. Boleh ya. Teman curhat boleh dibantu cakepnya ya. Oke. Ke sawah pagi memetik padi. Cakep. Jerami tersisa jangan terbuang. Cakep. Dari limbah jadi energi, Cakep. biomasa hadir untuk masa depan terang. Kasih. Dan perlu teman-teman curhat ketahui bahwa acara Curhat Energi ini adalah bagian dari Indo EBTKI Connect 2026 yang akan diselenggarakan pada September 2026 nanti. Jadi, untuk teman-teman, perusahaan, dan seluruh stakeholders yang ada di Indonesia, atau mungkin yang ada di luar negeri, kalau ingin mensupport Indo EBTKI Connect 2026, silakan mengunjungi www.indoebtkiconnect.com.
Pertama, kita akan bertanya dulu ya ke Pak Milton. Betul. Sebenarnya esensi dari energi biomasa itu apa sih, Pak? Baik, terima kasih ya Curhat Energi ya. Ini kesempatan baik buat kita dari masyarakat energi biomasa untuk mensosialisasikan kegiatan kita bahwa biomasa di Indonesia ini sebenarnya salah kaprah penempatan istilahnya. Biomasa itu adalah seluruh kegiatan yang biomass ya, yang berasal dari limbah baik itu perkebunan, pertanian maupun sampah. Itu yang dikonversi menjadi energi. Makanya ada bioenergi bawah. Tetapi ada juga yang berdasarkan yang liquid dan yang gas, biogas, biofuel itu bagian dari biomasa. Jadi biomasa Indonesia bukan hanya sekedar yang padat aja, tapi seluruh, kalau di dunia itu masapnya gitu ya. Jadi biomasa mengcover semua. Ini kalau dikelola serius ya, baik itu presiden maupun kementerian, ini bisa menjadi memang basis ya, strategis untuk masa depan kita. Jadi saya bisa bilang biomasa ini sifatnya baseload. Dia on demand request. Jadi kalau ada kebutuhan itu, ini cocok. Dia tidak intermittent. Apakah arti baseload itu artinya kita bisa melakukan penggabungan atau hibrida dengan energi terbarukan yang lainnya, atau mungkin energi fosil yang sekarang sudah berjalan, Pak? Ya, kalau dengan energi fosil yang berjalan kan co-firing. Oh, itu Kan, termasuk ya, itu ya tadi ya. logikanya anak-anak muda gini, anak muda sekarang mungkin pakai logika sederhana saya yang bahasa anak-anak muda ya. Sekarang kita nggak boleh minum kopi hitam, tapi harus pakai susu, kopi susu. Susunya itulah co-firing, pahit. Jadi Cocok itu kalau- analoginya. iya, itu namanya. Emang anak muda harus pakai analogi, Pak. Susah kalau bahasa-bahasa Jadi teknik 10% sekarang, Eh. 10% wajib. Itu terjadi pengurangan emisi karbonnya. Kalau di full 100% itu susu semua berarti kan, Iya. kan gitu. Jadi kita kira-kira gitu. Nah, kalau yang dengan misalnya penggabungan atau hibrida dengan Itu bisa teknologi terbarukan lainnya? Monggo bisa. Dan ada kan intermediate-nya adalah kan tadi yang intermittent dengan baseload. Kan ada baterai di tengah. You supply segini, I supply segini, lalu dengan pengatur Rampung dulu beban lah ya. itu udah outputnya adalah stabil, baseload, no intermittent. Therefore kita pakai itu tambah baseload, nyambung, itu bisa. Oh, berarti harusnya energi biomasa ini sebenarnya bisa disandingkan dengan PV Bisa. solar, dengan angin, Bisa. dengan air mungkin, Iya. Pak ya? Mungkin nanti kan di peraturan harganya beda-beda ya. Iya itu. Iya. Harga dari peraturan pemerintah terhadap rezim angin, itu tergantung karakternya. Tapi outputnya kalau harga itu keekonomiannya sampai, kenapa tidak? Pilihannya ada di situ. Dan kita tidak bisa ingin menang sendiri jago-jagoan gitu. Nah, itu kata We kunci, cannot Pak. win them all Eh. sendirian. Iya. Kita harus bersama-sama. Collaboration ya, take- Pak ya. Take all sama-sama. Jadi even suara saya kecil, kalau ini orkestra paduan suara, Indah juga. di situ ada angin, di situ Iya. ada air, di situ ada biomass, di situ ada fosil. Kita mungkin musik kita kecil, tapi tanpa kita nggak enak didengar gitu loh. Iya, betul. Kira-kira Ada yang gitu. kurang Suatu kayak saat Pak ini ya. akan jadi lebih besar, ini lebih kecil gitu loh. Tuh, kalau misalnya mereka bisa berorkestrasi ya analoginya ya. Tergantung bisa. diriannya. Oh iya. Jangan sampai fals gitu. Iya. Kita dimatikan, nggak boleh diginiin musiknya biomass nggak udah siap-siap, nggak dikasih gitu. Kasih terus gitu loh kira-kira. Jadi melalui podcast Curhat Energi ini ya, semua pelaku energi terbarukan bisa bersatu ya Pak ya. Ya. Karena sebenarnya dengan teknologi kita bisa melakukan strategi hibrida energi terbarukan itu Pak ya. Ya Meti menjadi orkestranya, menjadi dirihen lah kira-kira gitu loh. Dia harus bijak, Ya. berdiri di atas itu, melihat semuanya. Analoginya apa nih Pak kalau Meti bersama asosiasi-asosiasi yang lain? Oh, kita kan satu rumah besar. Eh, Rumah besar yang di masing-masing kamar punya kesibukan masing-masing, punya Iya. aktivitas komplek lah, klaster lah, saya bilang gitu. Dia menjaga, mengawal, mendorong yang berkaitan dengan eksternal luar. Baik itu dengan government dalam hal kebijakan, regulasi yang bisa melindungi. Kami baru balita, kami baru 5 tahun ulang tahun kemarin, tapi belum scale up masif.
kenapa energi biomasa ini masih dianggap mahal gitu loh, Pak? Kalau dibilang mahal, nggak juga sih ya. Karena kalau dibanding dengan energi yang lain kan ada subsidinya. Ah, itu tuh. Pemerintah sekarang menggalakkan untuk kesejahteraan masyarakat perdesaannya ya, dengan koperasi, merah putih dan lain sebagainya. Intinya ini bisa pakai. Jadi kita kalau sudah daerah situ kebutuhannya jelas, bahwa kebutuhan itu ya biomass itu bukan hanya untuk pembangkit ya, bukan hanya pembangkit tadi katakan industri. Ada kebutuhan ekspor yang luar biasa. Eropa itu musim dinginnya panjang dengan climate change ini. Dia membutuhkan apa tuh bentuk-bentuk apa ini? Pellet ya untuk dibawa sana. Dan sekarang populer apa yang disampaikan oleh teman-teman seperti yang dilakukan oleh Pak Arief ini. Maaf ya saya. Apa kompor biomass ini bisa membantu setidaknya meringankan beban pemerintah dalam rangka menahan laju impor LPG, umpamanya gitu, di samping program yang lain ya pemerintah. Tapi ini juga bisa di perdesaan, bahkan di beberapa negara sudah membuat ini jadi komersial. Ada di grey. Jadi kita gapnya dibanding dengan apa LPG atau yang sekarang pemerintah mau bikin CNG ya, CNG dan apa Jargas gitu. Ini kita kan teknologinya sederhana, briquette, pellet, kompor. Ini bisa terukur, ya, bisa langsung mengganti gitu loh. Jadi ini coba ini paralel aja dilakukan, pemerintah lakukan ini program, dan kami dari organisasi non government organisasi NGO akan membackup, mensupport, mensosialisasi. Tugas kita itu Pak, tugas kita mensosialisasi, mengatakan kok jadi mahal, nggak mahal. Kalau memang barangnya ini cuma segini, ya supply-nya segini, butuhnya banyak, ya ini jadi mahal. Tapi kalau scale up ke tahap yang masif, kita bisa turun. Iya. Berarti baru ketemu nih, Mbak. Jadi ternyata Bedanya tadi. ternyata di energi Lainnya. fosil pun ternyata seharusnya kalau tidak disubsidi itu mahal ya. Nah, jadi mungkin teman-teman curhat juga harus lebih objektif mungkin nanti ya, bahwa ternyata sisi keekonomian itu juga tergantung dari subsidi ya. Mungkin ada satu alasan ya yang bisa Bapak sampaikan ke teman-teman curhat di sini. Apa yang memastikan bahwa biomasa ini tidak ada hubungannya dengan penebangan hutan atau pembakaran yang sifat mengeluarkan emisi seperti batu bara dan sebagainya, Pak? Karena image-image itu di publik masih menempel ya. Nah, Mohon dibantu ya curhat energi ya, ini supaya Diluruskan rekan-rekan gitu ya, mendengar Pak ya. ini kita mau Teman-teman meluruskan di- ini. Betul. Padahal kita negara tropis ya, Ya. negara tropis, sumber daya alamnya banyak, tapi Banyak. kenapa kita masih diserang urusannya masih kalau biomasa tuh pasti tebang hutan dan segala Ya. macam gitu, Pak. beda ya. Jadi saya ingin sampaikan di curhat energi ini, kita dari awal sudah bicara kita memanfaatkan limbah. Ya. Limbah bahasa waste, sampah. Jadi itu konsep daripada kita tidak masuk ke dalam apa illegal logging dan lain Iya. sebagainya. Selain itu ya sorry ya, bukan hanya untuk sekedar bakar gitu ya, ada biogas, substitusi bahan bakar industri, ada untuk tadi tujuan ekspor, ada untuk kompor komunal, ada mesin gas ya. Kemudian yang paling populer adalah biochar, carbon removal. Ini saya dulu pernah praktek di saya sendiri membangun apa industri ini, sedang dalam proses gitu untuk carbon removal. Lalu tadi saya katakan energi desa, off grid. Jadi nggak harus pakai hitungannya di rumah di desa-desa terpencil. Saya nyaris ya kemarin tadi saya baca koran ya, ada suatu desa di kampung saya Ain Abara itu belum ada listriknya. Ada satu keluarga yang harus menandu istrinya sampai 6 jam keluar dari desa itu untuk untuk melahirkan. Lalu sampai 6 jam tuh nggak ada, bayinya udah nggak ada. Kenapa nggak dibikinkan listrik? Komunal gitu Iya, ya. yang on demand side Iya. ada di sekitarnya. Bahkan ada untuk pengganti plastik. Sekarang saya dengar plastik mahal nih, ibu-ibu Iya, pada bilang. betul. Ini ada peluang menggunakan biomass untuk mengganti plastik. Tapi kalau misalnya untuk tahap ke sana itu pasti ada trouble atau kendala gitu, Pak? Biomassanya Iya, tantangannya gitu. tantangan Untuk menuju ke tantangan sana. ke depan ya, satu kita butuh banyak sekali orang yang mau masuk di bidang SDM kita, anak-anak muda kita
Justru dibutuhkan Ya, itu ya Pak ya, anak-anak anak muda muda. kita dengan caranya masing-masing. Apakah itu startup, apakah itu melalui medsos, Iya. terus-terusan aja sosialisasikan. Mereka akan tahu, nggak kotor ini mainan, nggak, oh iya, sampah. Peluangnya justru besar ya Pak ya? Sampah sekarang berharga. Malah ada apa istilahnya Melisa gitu kan. Melihat sampah ambil gitu kan. Dan juga perbankan juga memberikan keringanan lah ya, green green apa green credit lah untuk bisa orang masuk. Jadi ini bukan program hanya untuk 1 tahun 2 tahun, Iya. terus besok ganti lagi, enggak. There is no option ke depan untuk energi. Gas kita tahu kita turun, reservoir kita turun. Oke lah ada apa eksplorasi baru. Nah ini tantangannya apa tadi? Modal, SDM, aset, lahan, produk variasinya, dan mekanisme pasar yang punya standar. Dilakukan itu kalau per provinsi per kabupaten mulai ini serempak dan harus ada yang makan. Iya. Harus ada storage, ada kayak Bulog lah kira-kira gitu ya, kumpulin gitu loh. Kumpulin nih barang. Karena kepentingannya buat industri, ekspor, Betul. komunal tadi yang saya katakan, komunal kompor ya, dan lain sebagainya. Saya dapat insight lagi nih Pak. Berarti sebenarnya kita Indonesia tuh sudah menjalankan proses bisnis apa yang mirip dengan biomasa ya. Tadi Bapak menyebutkan kita minimal harus punya bulognya lah. Jadi memang awalnya itu kita kumpul secara eceran, kemudian kita pusatkan, baru kita sebarkan lagi gitu Pak ya. Ya kan tadi katakan persoalannya adalah transportasi, Iya, betul. terus pengumpulan. Itu kalau teknologinya sih gampang ya, bisa ya. Terus pemakainya kan jelas gitu. Tidak mengganti, maaf ya, menjadi pendamping. In case ada problem atau jadi budaya baru. Lalu pemanfaatannya nggak usah takut. PLTU di sekitar Anda ada nggak? Untuk co-firing. Iya. Industri di sekitar Anda ada, itu untuk Pabrik tahu, pabrik apa ya. We name it. Ayo, We name it. Iya. luar biasa ya, kita dapat insight banget nih. Jadi Insight. ternyata dari obrolan bersama Pak Milton, ternyata ada strategi yang mungkin harus diketahui teman-teman curhat juga nih, bahwa strategi supply chain-nya ya, kalau kita bicara tentang supply chain atau rantai pasok, itu ternyata bisa dikumpulkan dari masyarakat sekitar ya, mereka mengumpulkan pengelolaan, kemudian tadi Pak Milton juga mengatakan seperti beras kita harus punya tanda petik bulognya, mudah-mudahan Bulog bisa mensponsori kami di sini ya, karena ada disebut. Kemudian baru nanti disebarkan dan didistribusikan ke off-takers ya. Jadi sebagai influencer ini Mbak harus mensosialisasikan tentang biomasa ini ya Mbak ya. Betul sekali. Menurut Mbak sendiri gimana tuh Mbak? Dapat banyak ilmu sekali ya hari ini, luar biasa. Jadi memang ternyata biomasa itu tidak hanya apa ya tadi bilang pelet kayu aja gitu ya Pak. Kita tahu tuh yang Melta sendiri tahu tuh sependek pengetahuan tuh seperti itu. Ternyata lebih luas lagi. Bahkan ini anak-anak muda atau generasi muda teman curhat juga bisa belajar gitu ya Pak ya untuk scale up atau membangun, dan ini menjadi potensi green job ini Pak kalau bisa dibilang nih di kalangan anak muda. Dan memang ini juga menjadi potensi ya Pak untuk scale ke luar negeri juga. Bahkan permintaan tadi Bapak juga katakan luar biasa ya Pak ya, banyak sekali permintaan gitu. Iya. Sedikit saya tambahkan ya, waktu saya lulus SMA gitu ya, itu lagi zaman minyak, boom. Jadi jurusan teknologi minyak, teknologi energi itu luar biasa. Fakultas teknik mineral pertambangan itu banyak sekali peminatnya. Nah era sekarang, era anak-anak muda sekarang adalah saya pengen university itu buka apa jurusan yang berkaitan dengan Perminyakan. khususnya biomass ini. Ini bekal masa depan buat mereka, angkatan generasi muda ini. Ke depan mereka menjadi bagian daripada pengurangan ilmu karbon ya. Ada kalkulator karbon, ada removal karbon, ada perdagangannya. Lalu penggunaannya, pemanfaatan menjadi tadi penciptaan lapangan kerja baru. Jadi apa yang dinamakan sustainable livelihood approach, pendekatan kesejahteraan yang berkelanjutan, kira-kira gitu. Melta juga jadi penasaran nih Pak, kira-kira kalau di MEBI itu sendiri ada program unggulan apa nih Pak terkait biomasa ini sendiri, kemudian bagaimana cara agar biomasa ini tuh lebih dikenal sama masyarakat dan masyarakat mau untuk join, ayo sama-sama bareng-bareng kita support nih biomasa gitu Pak. Dari sudut apa organisasi?
Ya ada lagu ya, Maybe You Don't Know Me. Oh. Asik. Oke, harus kenal, Harus Maybe You kenal. Don't Know Me. Enggak, maybe saya katakan dia baru aware bahwa ini sudah jalan dunia. Kita para founding father ya, itu sebelum waktu itu awal mau COVID ya 2020. Itu berarti kita kan baru pekerjaan 5 tahunan tahap pertama. Nah, tahap kedua ini peran maybe mungkin bertambah ya sebagai tadi masuk sebagai itu saya namakan orkestrator tadi kan ya untuk ekosistemnya. Jadi kita tuh bikin paper, bikin kajian, bikin seminar, mengundang pembicara, diundang sebagai pembicara hampir hari-hari saya sekarang diundang Keliling jadi ya, Pak, ya? pembicara kok jadi maybe semua terus nih. Dan kemudian kita juga program kita sudah dikenal secara global. Jadi kita udah bekerja sama dengan beberapa mitra asing. Dari Eropa beberapa, dari Italia, Prancis, kemarin Swedia juga sudah datang, kemudian Polandia sudah ada yang datang, kemudian dengan negara-negara Jepang yang rutin kita. Lalu kita menjadi mediasi ke pemerintah khususnya. Dalam hal ini kalau rezim energi Kementerian SDM. SDM. Industri dengan pusat industri hijau. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan sektor industri, mensosialisasi dengan industri dan juga dengan para komunitas-komunitas energi lain. Tetangga tadi satu rumah kita nih, klaster kita. Kita nggak pernah beribut lah di situ. Mentang-mentang dia lebih banyak kegiatan terus kita nggak. There is no, saya katakan sekali situ kita juga mendorong supaya biomasa ini baik agenda bersama. Kadang-kadang kami diundang untuk acara ASEAN gitu ya. Kadang-kadang juga kemarin pihak Jepang mengundang kami untuk berada di sana. Nah, kita juga berupaya naik kelas. Jadi kita organisasi yang baru tumbuh untuk bisa menjadi jembatan yang mengimplementasikan teknologi tadi. Transfer teknologi. Kita mau di situ. Kita mau ikut di situ mengadaptasi teknologi baru. Kemudian dalam konteks kearifan lokal ya, karena beda gaya orang Sumatera dengan orang Papua ngelihat kayu ini gitu. Betul. Beda dengan orang Sulawesi. Jadi kearifan lokal itu penting. Lalu kita beberapa kali kayak kemarin kami pernah kerjasama dengan pusat keterampilan piket namanya itu untuk pelatihan dalam rangka meningkatkan capacity building para terutama generasi muda ya. Lalu kita juga supaya jangan kagetan gitu loh. Ini kagetan bakaran doang. Kita mengadopsi. Jadi kita teknologi adopsi resiko teknologi kita lihat. Maybe yang baru 5 tahun ini juga ingin bekerja di dalam bidang sertifikasi, standarisasi untuk keberlanjutan masa depan biomass di Indonesia. Lalu tadi ya untuk memvalidasi dampak ESG. Dan lisensi sosialnya kita mau berada di situ dan juga memberi arahan advokasi ya. Jadi kita juga mendorong pemerintah kalau ada urusannya dengan keekonomian ya, dengan kita akan berada di situ, diundang sebagai pemikir, setidaknya pemberi masukan untuk bicara soal carbon pricing, subsidi, tax allowance dan lain sebagainya. Kira-kira itu kita juga memberi advice sebagai konsultan, advisor kepada siapapun yang ingin masuk ke bidang biomass. Kalau programnya sendiri apa Pak? Ada program unggulannya maybe gitu, misalnya untuk mengenalkan biomasa ke masyarakat. Kalau kita bicaranya di level upgrade itu bicara ilmiah ya, paper, pakai slide presentasi ya di ruangan itu nggak banyak sampai ke bawah. Kita butuh kayak gini, curhat energi, kita butuh gerakan-gerakan yang bersifat kerakyatan. Maybe kemarin bikin acara renewable energy run. Itu mungkin tahun depan kita bikin lagi ya untuk lebih besar lagi. Mungkin kita akan bawa ke daerah-daerah. Jadi di situ sekalian kita bawa pameran produk-produk. Jadi masyarakat dengan lebih enak. Kalau Anda datang ke ruangan besar terus ada stand-stand gitu ya, mereka takut masuk. Tapi kalau di rakyat turun kita bikin pavilion, mereka menanya, oh gini ya, oh gini, belinya di mana, pakainya bagaimana.
Lalu kita bikin juga pameran, maybe punya pameran tahunan, monggo Meti duluan ya, kami akan sampai di bulan November, ya kan, yang lebih tua ya duluan lah September, kita November kita bikin. Lalu kita ada program lain yang berkaitan dengan edukasi, bantulah ya Meti sebagai apa tadi saya katakan dirihen ya, Ya. memberi kesempatan, masing-masing punya kesempatan, saya kira itu. Jadi ke depan kami programnya selain apa tadi saya katakan seminar, presentasi, pameran, kerjasama luar negeri, terus turun ke bawah, turun ke lapangan. Beberapa teman-teman maybe sudah turun ke daerah untuk katakanlah ada yang sampai ke Flores, ke Nusa Tenggara, masuk di daerah-daerah yang pencil untuk memperkenalkan apa sih yang paling dekat sama masyarakat. Kalau bicara listrik, masyarakat ini tahu nggak listriknya dari mana? Nggak tahu, Pak. Ini ada yang dari angin, dari air, dari matahari, dari batu bara, itu harus dijelaskan. Ini juga ada dari biomass. Jadi yang kita pakai ini sekarang, ini ada biomassnya. Jangan salah. Nggak tahu dari mana-mana, pokoknya tiba-tiba jadi You listrik cek aja. PLTU di sini, yang dekat sini, udah pakai sawdust kita. Itu kan biomass. Oke, nah terakhir nih Pak ya, kira-kira ke depan maybe itu akan merekomendasikan apa nih Pak? Dari sisi kebijakan ya, karena saya melihat perkembangan co-firing itu sangat cepat ya. Kalau kita baca di berita-berita ya, seminar-seminar, baru mulai co-firing itu 2019 tapi sudah keluar permen tentang co-firing itu di 2023. Artinya cepet banget gitu Pak. Ya. Nah, suara maybe menurut saya sangat didengar ya, sehingga dapat merealisasikan program co-firing sekaligus peraturan dari pemerintah. Nah, kira-kira ke depan Pak, co-firing itu kan satu hal. Tapi yang tadi Bapak ceritakan ya, sampai menyentuh ke energi kerakyatan dan circular economy, kira-kira di ruangan podcast ini bisa nggak Pak? Harapan Bapak tentang kebijakan untuk biomasa di kemudian hari. Mudah-mudahan melalui curhat energi ini pihak pemerintah juga bisa langsung mendengar dan maybe bisa dipanggil mungkin untuk memberikan masukan kebijakan yang lebih dalam dan konkret lagi. Gimana Pak? Kalau mau lihat biomasa jangan lihat di ujungnya aja. Co-firing bakar, jual. Tetapi kami minta proteksi kebijakan intersektoral. Jadi Kementerian Kehutanannya juga ada, Kementerian Pertaniannya juga ada. Jadi regulasi yang mendukung. Mereka bersifat setidaknya welcome. Jadi kendala sumber bahan baku dan teknologinya ini kita perlu bantuan regulasi. Teknologi terkait dengan perindustrian, lokal konten. Kendala kuantitas bahan baku stok itu kita harus sama-sama partner, kemitraan strategis ya. Biomasa itu kan nggak homogen, dia kan campuran nih, macam-macam ini. Ada yang dari pertanian ya, sekam, jerami. Makin kalau kita bilang Menteri Pertanian bilang kita mau swasembada beras, berarti kan ada kita punya jatah nih banyak nih sekam sama jeraminya kan gitu ya, ekstensifikasi pertanian lahan itu masuk. Terus kita mau B50 kan bertambah, kita tidak akan tebang mengganti, tapi kita dapetin limbahnya untuk kita juga pakai, apalagi sampah sekarang. Jadi sampai baru bisnisnya ini kan jadi variannya banyak, nggak homogen. Ini yang kita minta jaminan dari research ya. Dia juga secara teknologi setiap sumber ini kan kadar airnya beda-beda ya. Jadi suka bisa, ini harus kita evaluasi secara teknologi. Lalu juga supply ini kita bicara supply, belum sampai ke proses, belum teknologi, belum sampai ke pemakainya. Udah matang, udah tinggal pakai. Kita juga bicara bahwa pasokan biomasa ini juga kadang-kadang tergantung musim. Musim panennya kapan? Ya gitu kan. Tiba-tiba kayak musim panen gitu baru banyak. Kita tadi cuma kelebihan kita awet, tahan lama. Jadi itu dari segi teknologi juga kita bicara dengan kementerian yang mengawal teknologi ya, itu ya. Kita pengen banyak teknologi penggunanya yang dalam negeri lah, yang mudah gitu, yang bisa dikerjakan. Jadi kalau kita umpamanya untuk buy chair, untuk clarification itu kan teknologinya banyak masih dari luar ya. Kalau kita implementasi di wilayah,
terus gagap teknologi ya, apalagi kalau operator lokalnya nggak siap. Nah, ini suka panik di lapangan. Kita pengen ini ada kementerian yang terkait dengan tenaga kerja atau pendidikan lah, Iya. praktis ya, melalui program-program pendidikan vokasi, pelatihan. Iya. Saya kemarin dengan pihak Jepang minta pada lalu orang Jepang banyak di sini periode tahun-tahun 1980 itu ada training di keluar untuk orang-orang kita belajar keluar, anak-anak kita belajar tentang pemanfaatan biomasa di sana yang sudah lebih jauh itu ya. Jadi kita minta dari segi harga juga ya, harga PLTBM kita minta memberi masukan. Terus harga co-firing juga kita menteri masukan karena komparasinya beda sekali antara market ekspor dengan pemakaian dalam negeri. Tentunya kita juga minta jaminan domestic market obligation ya, sama market standar di Indonesia gitu. Price-nya ya. Kira-kira gitu. Ya, berarti ada poin penting di sini yang saya tangkap adalah bagaimana kalau risetnya lebih ke arah bagaimana merekayasa material sehingga material itu bisa yang heterogen bisa menjadi homogen gitu Pak ya, sehingga bisa diterima di off-takers baik yang skala kecil ataupun skala besar.